Ya, artinya itu ya, kalau kita emang, ingin sukses, ingin kaya gitu ya, dan ingin berhasil di, any kind of business ya. Di sini, Hmm. saya menekankan di bisnis online karena saya sedang menjalani bisnis itu ya, Mbak. Jadi, Hmm. apa, keyakinan itu, harus ditimbulkan, kita harus punya keyakinan dulu nih, sebelum Ya. kita menjalani, bisnis ini, sebelum kita melangkah lebih maju ya, Hmm. untuk menjalani strateginya, apa plan-plan-nya, tapi kita harus bangun keyakinan kita sendiri. Itu menjadi fondasi awal juga ya, Mbak. Jadi Hmm. dengan punya awal keyakinan itu sebagai fondasinya dan kita percaya bahwa ini akan berhasil, itu pasti akan berhasil gitu. Jadi teman-teman harus ditanyakan juga nih, apakah teman-teman sudah punya keyakinan bahwa teman-teman yang akan berhasil gitu. Kalau saya bangun setiap hari nih dengan mengawali dengan ini, saya yakin gitu, saya yakin hari ini pasti lebih baik, saya yakin hari ini saya membangun langkah-langkah kecil saya untuk mencapai kesuksesan. Karena memang sukses itu nggak bisa instan, jadi teman-teman dan Mbak Afong, memang kita harus bangun sedikit demi sedikit ya, nggak ada yang prosesnya instan ya, bikin mie instan aja perlu waktu ya, gitu. Iya, Oh, nggak ini ada yang menarik instan nih, gitu. Pen. Ini slogannya asik nih, bikin mie instan aja perlu waktu ya. Iya, bikin mie instan aja kan perlu waktu ya, itu yang instan Iya. loh. Bagaimana yang bukan gitu ya. Jadi memang pertama memang keyakinan itu sangat penting. Mindset bahwa kita akan sukses itu sangat penting ya teman-teman. Nah, bagaimana cara kita punya mindset seperti itu, yaitu kita harus membuat itu, kita harus meyakinkan diri kita kalau kita itu yakin, kita pasti sukses gitu. Kalau kita sendiri yakin, itu output keluarnya juga positif ya, Mbak Afong. Jadi Hmm. kita ketemu orang juga karena kita yakin nih, gitu. Orang itu juga yakin dengan kita ketemu, mau ketemu dengan partner bisnis kah atau ketemu Ya. dengan klien gitu ya. Kalau kita sendiri yakin, itu pasti orang itu juga yang ini akan merasakan gitu. Oh iya nih benar. Berarti positif nih. Saya yakin kalau kalau misal kamu yakin, berarti saya yakin juga saya bisa berpartner bisnis dengan kamu misalnya gitu ya. Nah, Hmm. jika Anda belum yakin, apapun yang Anda lakukan selanjutnya adalah sia-sia nih. Itu Mbak. Jadi kalau kita sendirinya itu masih apa ya, belum yakin, Hmm. kemudian kita meragukan diri kita sendiri gitu ya, Hmm. Hmm. yakin nggak ya nih di bisnis ini, cocok Ya. nggak ya saya gitu. Nah itu udah mendingan stop aja deh, jangan dilanjutin gitu. Karena yang kita lakukan berikutnya pasti akan sia-sia gitu. Nah Jadi sebenarnya sebelum sederhana ya, Pen ya. Kalau kita yakin, ya kita iya, akan bisa bertemu dengan peluang-peluang dan kesempatan juga ya. betul, Nah, betul, kalau kita betul. belum yakin, sebenarnya apapun yang kita lakukan nanti sebenarnya sia-sia ya, ya percuma Iya, juga betul, apapun yang kita betul, ingin perjuangkan gitu ya. Kalau kita dari awal aja betul. belum yakin, ini menarik, Pen. Betul, betul, betul. Jadi kalau memang masih ragu-ragu di awal gitu ya, Ya. mulai kuatkan diri kita. Kalau kita yakin di sini kita pasti akan sukses di sini karena tanpa keyakinan yang pasti itu akan nanti jalannya susah, Mbak. Jadi kalau kita sendiri aja nggak yakin gitu, bagaimana kita mau meyakinkan orang lain, istilahnya gitu ya. Ya. Bagaimana kita mau membangun bisnis ini menjadi besar Hmm. kalau kita sendiri nggak yakin gitu. Nah, Hmm. ini berlaku untuk semua hal ya sebenarnya ya, nggak hanya Ya. bisnis online, Mbak. Jadi untuk segala jenis usaha gitu ya, Hmm. mungkin teman-teman di sini bisnisnya bukan bisnis online gitu ya, tetap kita harus bangun keyakinan kita dulu gitu. Kalau kita pasti akan berhasil. Kalau kita bisa membangun kesuksesan kita setahap demi setahap, hari demi sehari gitu ya. Jadi kita bangun keyakinan kita. Mungkin yang awalnya mungkin masih belum yakin masih bisa diperbaiki sebenarnya Mbak ya. Dengan Ya. kita tiap hari itu melakukan afirmasi, kita semakin tiap hari tadi dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan tadi ya. Hmm. Jadi dari yang mungkin hari hari pertama keyakinannya masih 10%, karena kita lakukan rutin nih tiap hari gitu ya, menjadi kebiasaan kan.
Jadi dari 10% lama-lama naik 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 naik. Nah, itu mungkin, jalan yang, bisa dilakukan ya kalau mungkin memang awalnya belum yakin. Tapi, memang ini semua harus didasari dengan, apa ya, tujuan kita juga akhirnya gitu. Karena dalam berbisnis itu memang yang paling penting juga selain keyakinan, kita juga punya tujuan akhirnya gitu. Kenapa kita mau mencapai tujuan itu gitu ya, apa tujuan kita itu gitu, dan itu bisa, apa ya, kalau untuk saya bisa memompa semangat kita nih ya untuk tetap melakukan itu gitu. Ya begitu Mbak Afung dan teman-teman. Ya, ini nih sebaiknya teman-teman juga menghindari nih ya. Salah satu hal yang tadi misalnya keyakinan masih baru terbentuk gitu ya. Sebaiknya Ya. juga teman-teman hindari nih racun-racun yang bisa menghambat lajunya keberhasilan ini ya. Karena banyak banget nih. Ini banyak banget kadang seliweran di otak kita atau enggak ada orang lewat nih ya. Ya. Apa ada banyak excuse gitu ya, banyak alasan gitu yang datang ke kita kalau orang tuh mau sukses memang ya. Karena kayak ini aja ya, kayak pepatah aja kalau misalnya kita udah di atas tuh anginnya banyak gitu. Kita banyak bisa digoyahkan sama banyak hal gitu ya. Nah, Ya. ini salah satunya ini ya, selalu cari alasan nih. Itu banyak banget nih. Mungkin awal-awal teman-teman juga merasakan ini karena saya juga ini dulu banyak alasan, Mbak. Jadi orang nih terlepas bisnis mereka apa ya, kalau mereka itu ingin naik ke level yang berikutnya, ingin mencapai keberhasilan ya. Nah, ya tadi kamu ada ini juga lucu ya. Jadi kalau orang lagi mau ke atas banyak anginnya ya, banyak Iya benar. banyak siuran Timpannya banyak nih. banyak tiupan ya. Nah, jadi Iya, kalau misalnya ini dalam konteks kalau kita itu contoh ingin apa memiliki bisnis internet ya. Jadi ini alasan-alasan yang diberikan kalau misalnya iya. kita itu ingin menjalankan bisnis internet. Ini menarik banget nih, Pen. Alasannya apa kan yang seringkali orang Iya, berikan? awal-awal tuh banyak banget kayak alasan ini ya, cari alasan nih, saya belum punya komputer gitu. Oke, belum punya komputer. Terus kenapa nggak mau usaha gitu gitu kan? Kemudian saya nggak punya waktu. Oke, semua orang juga pasti sibuk ya. Tapi gimana caranya kita apa bisa meluangkan waktu? Kita harus kalau misalnya mau sukses di tiap bisnis kan kita memang harus meluangkan waktu ya. Entah Ya. kita punya waktu berapa jam gitu. Tapi tetap kita harus punya luangkan waktu gitu. Nah, kemudian koneksi internetnya terlalu pelan. Nah, ya ini jadi alasan ya. Maksudnya Ya. memang kalau di bisnis internet penting ya punya jaringan ya, punya perangkat juga ya. Selain apa? Karena memang dua hal itu yang penting ya. Kalau nggak punya jaringan, nggak punya handphone, nggak punya perangkat ya repot juga ya kalau mau bisnis internet gitu ya. Nah, ini salah satu alasan juga ya. Kemudian selalu menyalahkan lingkungan gitu. Jadi kadang mungkin aduh seminarnya singkat banget nih gitu. Kemudian bukunya nggak jelas nih mungkin dikasih modul atau apa mungkin ya. Aduh modulnya nggak jelas nih gitu. Saya masih nggak ngerti nih gitu. Padahal sebenarnya kalau dikasih modul kan bisa dibaca ulang-ulang ya. Cuman kitanya aja yang excuse-nya banyak gitu ya. Aduh males nih bacanya gitu atau enggak apa males nih ngulang-ngulangnya nggak punya waktu lah gitu sibuk banget nih saya gitu itu sering banget keluar gitu kemudian selalu komplain ya nah ini banyak banget ya banyak banyak ditemuin juga mbak jadi komplain-komplain ini ya mungkin ini ya apa sepele gitu ya Ya. komplain-komplain itu tapi dari komplain-komplain itu sebenarnya menghasilkan cikal bakal racun yang bisa ini ya mempengaruhi yang lain gitu jadi kayak misalnya lama banget nih gitu. Saya terlalu terlalu muda nih untuk bisnis ini atau enggak, aduh saya ketuaan nih buat bisnis ini misalnya kayak gitu. Itu kan salah satu ini ya komplain-komplain gitu ya. Ya. Tapi gimana
gimana kita mau sukses gitu kalau kita terus komplain gitu ya, kita nggak akan bisa maju kalau kita apa ya terus komplain aja gitu, tapi nggak ada solusinya gitu ya. Saya ambil contoh ini mungkin ini ya sebagai contoh, tapi kita juga harus punya solusi dari masalah-masalah ini. Mungkin kadang memang kita pernah ya cari-cari alasan, tapi dari alasan-alasan itu, dari komplain-komplain itu, dari apa yang kita salahkan ke lingkungan, apa nih solusi kita gitu. Jadi langkah terbaiknya apa nih? Jadi untuk racun-racun ini memang ini ya susah gitu kalau kita mau ngilangin karena kita kan hidup di masyarakat pasti ada aja godaan gitu ya, terus banyak juga seliuran di kepala gitu ya, tapi bagaimana cara kita apa ya menyikapinya gitu, kita harus punya solusi atas racun-racun ini gitu ya, bagaimana langkah konkretnya kita menghindari agar kita tidak terbawa arus dari yang negatif ini. Ya, jadi ada aja ya, nanti bilang susah, nanti bilang gampang, nanti bilang lama, nanti pokoknya kalau kita mau berhasil, kita harus hilangin nih ya semua alasan ya. Kalau enggak ya kita akan selalu terhambat ya langkah-langkah kita. Ya, benar sekali. Betul, betul. Nah, ini contohnya ya. Jadi tadi kan saya sampaikan memang banyak excuse, banyak alasan-alasan yang kita buat atau mungkin dari lingkungan juga gitu ya, yang membuat kita komplain, kita cari alasan. Tapi bagaimana kita bisa tadi cari solusi tentang itu ya. Jadi boleh ada yang negatif, tapi kita harus cari solusinya nih supaya kita bisa sedikit demi sedikit apa ya menghilangkan negatif-negatif itu. Mungkin memang menghilangkan 100% agak susah ya karena itu perlu latihan dan perlu apa keteguhan hati ya yang benar-benar bagus gitu. Tapi minimal kita bisa apa ya meredam gitu ya. Kita ganti yang dengan pikiran-pikiran baru, mindset baru yang lebih positif gitu. Jadi misalnya gini, jadi kita harus 100% bertanggung jawab atas keberhasilan kita nih. Karena memang kita yang hidup di sini gitu. Kita yang menjalani bisnis ini, kita yang menjalani kegiatan kita. Jadi kita bertanggung jawab atas keberhasilan kita sendiri nih, bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan tetangga kita gitu ya. Jadi kita yang bertanggung jawab 100% atas keberhasilan kita. Kemudian kita harus bisa menjadi ya ini ya bos ya, pimpinan bagi kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita belum bisa gitu ya memimpin diri kita sendiri, maka nah itu sebaiknya kita harus mencari bos yang bisa memimpin kita. Mungkin bukan bos ya, kalau saya lebih ke mentor ya. Jadi kalau misalnya kita sendiri belum yakin dengan kemampuan kita gitu ya, kalau saya sih cari mentor itu yang